Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei sedang melawan zombie mutan. Lalu Tianlei menyerang dengan kapaknya. Tapi kapaknya berhasil ditahan dan berhasil ditangkap. Keras sekali. Lalu zombie itu menyerang balik. Tianlei pun terkena serangannya. Cepat tembak! Lindungi Kapten Chow! Mereka semua menembak ke arah zombie itu. Tapi zombie itu mengambil sebuah zombie biasa dan menjadikannya sebagai perisai. Monster itu menggunakan zombie lainnya sebagai tameng untuk memblokir peluru yang datang. Lalu zombie biasa itu dibuang dan dia maju. Dia pergi ke arah para tentara itu dan zombie itu mulai menyerang para tentara. Lalu zombie mutan itu memerintahkan zombie biasa untuk maju. Semua zombie biasa itu maju. Terlalu banyak. Kita akan terbunuh. Tongle! Baik, aku siap. Lalu Tongle menggunakan mobil menabrak zombie-zombie itu. Teman-teman, ikuti aku. Lalu Tianlei dengan cepat menyerang zombie mutan itu. Tapi zombie mutan itu berhasil menahannya dengan tangannya. Tapi ternyata pedangnya tembus dan zombie tertusuk. Lalu dengan pedangnya, dia memotong tangan zombie itu. Terima ini. Lalu Yang Feng, dia menembak busurnya dan panahnya tepat mengenai kepala zombie mutan itu. Zombie mutan itu pun kalah. Dan zombie-zombie yang lain juga sudah dikalahkan. Kakak Lei, semuanya telah dikalahkan. Cukup menyenangkan. Paman Chow, Kapten Chen, apakah semuanya baik-baik aja? Gak apa-apa. Kalian datang tepat waktu. Kami hampir aja menjadi makanan para zombie itu. Gak cocok bagi kalian untuk tinggal di sini. Masih belum terlambat kalau kalian bersedia pergi ke tempat perlindungan. Benar, semuanya. Ayo ikut mereka. Kapten, mereka benar-benar luar biasa. Dalam hati Lihu, Chow Tianlei, lain kali aku gak akan kalah darimu. Lalu mereka pun jalan kembali ke pangkalan. Apa ada masalah? Sebelumnya gak ada zombie yang memasuki desa. Tapi barusan, kenapa ada banyak zombie yang masuk? Ini semua salahku. Seharusnya aku gak berbaik hati dan membiarkan mereka pergi. Chin Kun, apakah para gangster itu merampok desa kalian itu? Benar, itu mereka. Aku pikir karena telah mengampuni nyawa mereka, mereka akan berterima kasih. Tapi tampaknya mereka merusak penghalang di pintu masuk desa dan menarik banyak zombie agar menyerang desa. Keadaan mereka sekarang bagaimana? Mereka bisa dianggap telah mendapatkan balasannya saat mereka melarikan diri. Mereka semua diserang zombie dan akhirnya terbunuh. Mereka mati dengan begitu mudah. Ini terlalu ringan jika dianggap sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kapten Chen berkata, aku benar-benar gak menyangka kau kembali menjemputku secepat ini. Kapten, pimpinan kita sangat mementingkan operasi penyelamatan ini dan sangat memprioritaskan agar segera membawa Kapten Chen kembali dengan selamat. Seorang warga desa berkata, apakah kita akan benar-benar aman di tempat perlindungan? Dan kita gak akan bertemu dengan zombie lagi? Tentu saja. Kita akan tinggal di tempat para pejabat tinggi bisa tinggal dengan aman. Bagus kalau gitu, Kakak Lei. Kali ini kita telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Kita akan menjadi pahlawan saat kita kembali nanti. Lebih baik kita pikirkan hadiah apa yang kau inginkan nanti. Jangan lengah. Fokuslah dalam mengendarai mobil. Asal kita sampai di pangkalan dengan aman, itu udah lebih dari cukup. Kakak Lei, kenapa aku merasa kau sedikit gugup? Iya, ini seperti bukan dirimu aja. Aku gak tahu kenapa, tapi aku merasa gelisah dari tadi. Aku merasa kalau sesuatu akan segera terjadi. Tiba-tiba, tanahnya bergoyang. Apa yang terjadi? Mungkin ada sesuatu yang rusak. Lihu, apa ada sesuatu yang terjadi? Ganti. Enggak, semuanya normal. Ganti. Bocah ini berani memberikan perintah setelah dia mendapatkan beberapa prestis. Sialan. Sabar. Apakah aku mabuk? Kenapa tanahnya bergerak? Mungkinkah terjadi gempa bumi? Enggak, ini bukan gempa bumi, ini digger. Lalu tiba-tiba, digger muncul. Kali ini, diggernya sangat besar. Digger itu muncul tepat di depan konvoi mereka. Semuanya, dengarkan perintahku. Tambahkan kecepatan. Lalu digger itu mulai menyerang. Dan digger itu berhasil menangkap satu mobil. Tolong! Serangan musuh! Mereka semua mulai menembaki digger itu. Lalu digger itu melepaskan mobil yang tadi. Tetapi dia menyerang mobil yang lain. Tongle, bawa mereka keluar dan menjauhlah dari sini. Aku dan Uxuan akan menahannya.
Baik, ayo cepat-cepat keluar. Lalu mobil Tianlei berbalik arah. Jangan lupa dengan mobil yang terbalik. Zhao Tianlei, kembali. Monster itu bukan lawanmu. Aku akan maju. Jangan lupa, aku pemimpinnya di sini. Lalu Tianlei mengambil grenade launcher. Aku akan memanaskanmu. Lalu Tianlei menembak sekali. Setelah serangan pertama, zombie itu terluka dan Tianlei menembaknya berkali-kali. Tapi zombie itu menggali ke tanah dan dia kembali ke atas menangkap mobilnya. Oh, mereka terjebak. Unit 2 dan 3 kembali dan bawa mobil yang tersisa sejauh mungkin. Siap. Mereka terus menembaki Digger itu. Digger itu hampir memakan mobil mereka. Kakak Lei, mobil ini nggak bisa bertahan lagi. Apa yang harus kita lakukan? Lompat, cepat. Lompat dari mobil. Lalu mereka berdua lompat keluar dari mobil. Lalu Tianlei menembak tangki bensin mobil itu. Ledakan besar pun terjadi. Karena serangan itu, zombie itu pun tumbang. Di sini mereka pasti ngerasa keren banget, cok. Ya nggak sih? Kalian nggak keberatan kan memberi kami tumpangan? Kalian melakukan hal yang gila. Tapi tiba-tiba Digger itu muncul lagi. Kakak Lei! Tianlei dimakan oleh zombie itu. Tianlei! 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 Cepat, bawa 5 kendaraan untuk mengawal para penduduk desa ke pangkalan. Dan sisanya tinggal di sini untuk melakukan pencarian. Siap. Lalu mereka pun kembali ke pangkalan. Yang lain sedang menunggu Tianlei dan kawan-kawan untuk pulang. Mereka pun sampai di villa. Gimana? Apa kalian telah menemukan Tianlei? Apa jangan-jangan dia telah... Gak mungkin. Dia telah berjanji akan terus menjagaku. Dia gak mungkin meninggalkanku begitu aja. Tapi ini udah 3 hari. Dan bahkan tim penyelamat telah menyerah. Bahkan jika Zhao Tianlei begitu kuat, dia tidak mati, dia akan... Apa yang kau lakukan? Jika aku di sana waktu itu, bahkan jika harus ditukar dengan nyawaku, aku gak akan membiarkan kejadian seperti ini terjadi. Li Suyang, tenanglah. Situasinya sangat kritis pada saat itu. Dan gak ada punya waktu untuk bereaksi. Wuxuan juga telah melakukan yang terbaik. Iya. Jika bukan karena Wuxuan dan Brother Lei yang bertarung bersama-sama, aku khawatir kita nggak akan ada yang selamat. Nona Cheng, Nona Shen, maaf karena Tianlei telah menyelamatkan kami. Aku telah memahami karakter Zhao Tianlei. Sebelumnya, aku hanya berpikir dia bocah yang bersikap sok keren. Aku sungguh gak menyangka dia akan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Zhao Tianlei adalah seorang pahlawan dan aku sangat mengaguminya. Pimpinan memberikan penghargaan tertinggi untuknya dan akan mengadakan upacara penghormatan untuk dia. Kakak Lei belum mati. Upacara peringatan apa? Hah? Aku gak ingin penghargaan. Aku hanya ingin Tianlei. Apakah pihak militer telah menyerah untuk upaya pencarian Tianlei? Tim pencarian telah melakukan segala macam upaya dan mencari ke semua tempat demi menemukan Zhao Tianlei. Dan berada di luar untuk waktu yang lama juga sangat berbahaya. Aku harap Anda bisa mengerti. Bahaya? Kenapa kalian bicara tentang bahaya? Kalau pada awalnya kalian meminta Zhao Tianlei untuk membantu kalian. Li Suyang, tenanglah. Gak perlu mengatakannya lagi. Kalau kalian gak mau pergi, kami sendiri yang akan mencarinya. Jika aku gak melihat tubuh atau mayat Zhao Tianlei, aku gak akan mempercayai jika dia udah mati begitu aja. Jika dia mati, aku gak bisa membiarkan mayatnya di luar. Terinfeksi virus zombie adalah hal yang paling dia benci. Sis Mingyan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kembali saudara Lei. Iya, aku akan pergi juga. Dan aku juga. Sis Mingyan, kenapa kau gak menunjuk kapten baru aja sebelum berangkat untuk mencari Zhao Tianlei? Kapten baru, ular gak bisa hidup tanpa kepala. Seseorang harus mengambil peran sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan ketika kita pergi keluar. Dan sekarang Zhao Tianlei nggak ada. Kita membutuhkan seseorang untuk mengambil keputusan. Lalu siapa yang akan mengambil posisinya? Sayangku ini telah mengikuti Zhao Tianlei cukup lama. Bagaimana kalau membiarkannya menjadi pemimpin untuk sementara? Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, apa yang terjadi dengan Tianlei? Tuan Lu, aku mendengar kabar tentang Tianlei. Jadi aku kembali ke sini setelah menyelesaikan pekerjaanku. Aku akan ikut membantu. Aku telah membawa beberapa anak buahku. Walaupun peralatan kami gak sebagus pihak militer, aku berani jamin gak ada yang lebih baik daripada tim pemburu kami. Terima kasih banyak Tuan Lu. Tianlei adalah temanku. Aku gak akan hanya duduk diam dan menonton aja. Ayo pergi setelah kita bersiap-siap. Orang dari keluarga Lu benar-benar. Tuan Lu juga sangat baik mau membantu kami. Kenapa kau mengatakan itu sekarang? Kakak Lei masih hidup. Kenapa kau ingin aku menjadi kapten yang baru di kelompok ini? Kau bodoh. Aku melakukan itu untukmu. Hah? Aku? Dalam kelompok ini, kau adalah anggota yang paling lama, melawan zombie yang paling banyak, dan paling banyak dalam hal kontribusi. Tapi apa mereka menganggapmu serius? Itu semua karena kau gak peka sama sekali. Bercanda sepanjang hari, dan kamu terlihat seperti orang kedua aja. Aduh, sakit. Zhao Tianlei ada di sini. Kau gak dianggap sama sekali. Aku gak masalah. Tetapi sekarang, dia mungkin udah mati. Kau harus menjadi pemimpin kelompok ini. Apa aku salah? Masih belum pasti apakah kakak Lei udah mati atau belum. Aku yakin dia masih hidup dan baik-baik aja. Bagaimana jika dia benar-benar mati? Zhao Tianlei adalah pilar dari seluruh kelompok ini. Begitu dia jatuh, kelompok ini akan bubar. Bagaimana kita akan bertahan di masa depan? Apa kita harus bekerja seperti orang-orang di luar sana? Kakak Lei adalah sosok yang telah menyelamatkan banyak orang. Jadi pihak militer pasti akan menjaga kita. Itu karena mereka ingin memanfaatkan Tianlei untuk membantu mereka. Begitu Tianlei gak ada,
siapa yang akan peduli lagi dengan kita? Jadi nggak ada yang bisa diandalkan lagi. Kalau kau ingin bertahan, maka kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Seperti yang kau lihat dari orang-orang dari keluarga lu. Mereka orang-orang berkepala dingin. Mereka nggak sesederhana seperti yang terlihat. Bahkan pemerintah juga memperhatikan mereka. Sebagai laki-lakiku, kau harus menjadi orang seperti itu. Yuxin, maksudku, kau harus membuat pertimbangan ini. Bahkan jika Tianlei tahu, dia pasti akan menyetujui keputusanmu. Apa kau paham? Tapi yang kau katakan emang masuk akal sih. Bagaimanapun selanjutnya, jika aku mengusulkan pemilihan kapten baru, aku harap kau berani maju untuk mengajukan diri. Jangan ragu-ragu seperti hari ini. Kalau kamu seperti itu lagi, jangan harap kau bisa masuk kamarku lagi. Iya, oke, aku tahu, aku mengerti. Kita berpindah ke sebuah hutan. Kita melihat wanita berambut pirang yang muncul beberapa episode yang lalu. Sinyalnya menunjukkan kalau dia masih di sini. Sepertinya dia masih menjadi mutan dengan level tinggi. Lalu saat jalan, dia melihat sebuah digger besar, mati. Bubuk Meshu, bukankah ini dari senapan? Orang yang menyerang ini tahu kalau kelemahan digger adalah api dan mampu memberikan serangan fatal. Sepertinya tidak akan mudah melawan digger sebesar ini. Untungnya inti kristalnya masih ada. Sepertinya kali ini aku beruntung menemukannya secara cuma-cuma. Tiba-tiba perut digger itu bergerak, masih hidup. Ternyata itu Tianlei. Tianlei masih hidup dan dia keluar. Aku gak bisa bernafas. Cacing sialan ini, hampir aja aku mati. Kau siapa? Bukan kau udah cukup jelas? Aku hanya orang yang beruntung bisa selamat. Sangat menjijikan. Aneh, cairan di tubuh digger ini sangatlah korosif. Dan gak mungkin orang yang tertelan bisa bertahan hidup. Siapa kau sebenarnya? Yang aneh justru kau berpakaian hitam dan menggunakan topeng. Lalu kau membawa senjata tajam. Kau, percaya atau enggak terserah kamu. Jangan halangi aku. Aku ingin mandi sekarang. Dan aku juga gak punya waktu untuk meladeni urusanmu. Berhenti. Kalau begitu, rasakan ini. Cairan dari lambung monster besar itu. Sial. Lalu Tianlei dengan cepat pergi. Dasar brengsek. Lupakan aja. Aku harus mengambil inti kristal monster itu. Di mana inti kristalnya? Jelas-jelas baru aja aku mendeteksinya di sini. Iya, pasti orang itu yang mengambilnya. Tianlei pun mandi di sungai. Segar sekali rasanya. Sangat nyaman. Untungnya, peningkatan sebelumnya memperkuat tubuhku. Kalau tidak, aku akan mati dicerna oleh cacing itu. Dia memegang sebuah inti kristal berwarna hijau. Ini adalah inti kristal level 4. Aku akan menyimpannya dan menggunakannya di saat-saat kritis. Tapi wanita berpakaian aneh barusan sepertinya bukan orang-orang dari pangkalan militer. Dia tahu tentang digger dan juga tahu tentang inti kristal. Siapa dia sebenarnya? Serahkan inti kristalnya. Cepat, serahkan inti kristal itu. Aku hampir aja kehilangan nyawaku untuk mendapatkan inti kristal ini. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Oke, kalau gitu, kau harus terus telanjang dan berendam dalam sungai ini. Kalau kau menyukai pakaian rusak itu, ambil aja. Akan kuberikan itu padamu. Aku seorang laki-laki. Apa yang perlu aku takutkan? Jangan! Lihat, betapa lugunya dirimu. Kau berani melecehkanku, Lalu kenapa? Apa kau ingin datang kemari? Baik, aku akan bermain denganmu. Aku gak percaya kalau kau lebih kuat dari digger itu. Dalam hati wanita ini, orang ini bisa bertahan hidup di dalam perut digger. Aku gak tahu kemampuan spesial apa yang dia punya. Akan sangat susah jika harus menghadapi musuh sepertinya. Wanita itu menaruh pedangnya dan dia jalan ke arah Tianlei. Adik laki-laki, kau salah paham. Aku hanya wanita lugu yang gak bisa apa-apa. Gimana kalau kau sedikit membantuku? Inti kristal itu sangat penting bagiku. Maukah kau memberikannya padaku? Lalu apa sebagai gantinya? Apa yang kau inginkan? Baik, dapat. Lalu wanita itu langsung mengambil kristal yang ada di tangan Tianlei. Saat dia mundur, dasar laki-laki bodoh. Saat dibuka, apa ini? Siapa yang bodoh? Aku lupa memberitahumu. Kalau trik seperti itu gak akan mempan bagiku. Jangan sombong. Kau pikir kau udah merasa hebat? Rasakan ini. Lalu wanita itu mulai menyerang. Serangan pertama berhasil dihindari. Serangan kedua berhasil ditahan. Lalu wanita itu menendang Tianlei. Tapi Tianlei berhasil menangkap kakinya dan langsung dibanting ke air. Jangan bilang aku gak berbelas kasihan pada seorang wanita. Selama kau tidak menggangguku, aku akan melepaskanmu. Tianlei menahannya di air. Hei, apa kau dengar? Tapi wanita itu gak menjawab. Hei, bangun. Jangan pura-pura pingsan, hei. Bukankah kau gak tenggelam? Tubuhnya terlihat kuat. Tapi kenapa dia begitu lemah? Bahkan aku belum melakukan apa-apa. Tapi dia udah pingsan seperti ini. Lalu Tianlei melepas topengnya. Nggak jelek juga. Kenapa harus memakai topeng? Apakah dia hanya memperlihatkan wajahnya ketika dia menikah nanti? Yaudah, lupakan. Mari kita selamatin dia dulu. Bagaimana ya cara melakukan pertolongan pertama? Kalau nggak salah pertama... berhasil. Berikutnya adalah... Saat Tianlei ingin memberi CPR, tiba-tiba wanita itu bangun. Hei, bajingan busuk. Kau ngambil kesempatan saat aku pingsan. Siapa juga yang nyari kesempatan? Aku sedang memberikan nafas buatan. Itu yang biasa dilakukan saat menolong orang tenggelam. Mengeluarkan air dari paru-paru, lalu... Apa kau telah menyentuh dadaku? Itu kan prosedur pertolongan pertama. Apa yang bisa aku lakukan selain itu? Dasar buaya!
Aku akan membunuhmu. Sial, jangan menghindar kau. Tiba-tiba Tianlei mendengar suara serak serak serak. Sabar, diam, ada suara. Lalu Tianlei pelan-pelan melihat situasi. Saat dia lihat, ternyata itu lendir dari Digger tadi. Kau bukan ingin kabur kan? Kau tahu kan? Kau gak akan bisa mengalahkanku. Tadi aku hanya bermain-main denganmu. Tapi kali ini aku gak bercanda. Tapi aku tetap gak akan menyerah sampai kau memberikan kristal itu padaku. Inti kristal ada pada setiap mutan. Tentu aja itu akan menjadi milik mereka bagi yang bisa membunuhnya. Kau dari tadi terus mengikutiku. Apa kau tertarik padaku? Jangan bicara omong kosong. Tentu saja aku bukan wanita buta yang sudi mengejarmu. Ngomong-ngomong, apa benda berlendir ini? Ngelihatnya aku jijik. Ini merupakan lendir bekas Digger. Bagaimana bisa Digger datang kemari? Mungkinkah Digger minggu kemarin masih hidup? Mustahil. Mutan yang udah mati tentu aja akan tetap mati. Hanya ada satu kemungkinan kenapa Digger bisa muncul di sini, yaitu sesuatu yang lebih kuat muncul dan menyeret mayatnya ke sini. Sesuatu yang lebih kuat. Tianlei notice sesuatu. Awas! Tiba-tiba muncul seekor babi hutan. Babi hutan itu pergi ke arah Tianlei, tapi Tianlei berhasil menghajarnya dan babi itu pun mati. Dalam hati wanita ini, kapaknya dengan mudah menebas babi hutan itu. Kekuatan orang ini, tapi ternyata nggak cuma satu. Ternyata ada banyak dan mereka dikelilingi babi hutan. Babi hutan ini seekor hewan mutan. Jika tidak, ini pasti akan menjadi makanan yang sangat enak. Berapa banyak yang bisa kau tangani? Hah? Apa? Jangan berpura-pura bingung. Aku nggak punya 3 kepala ataupun 6 tangan. Aku nggak bisa mengatasinya sendiri. Atau apa kau mau menjadi santapan babi hutan ini? Kau terlihat seperti babi hutan sekarang. Serahkan aja sisi ini padaku. Mereka berdua pun mulai menyerang. Tapi tiba-tiba ada sebuah tali yang menangkap babi hutan itu. Hah? Apa itu? Semua babi hutan itu ditangkap. Apa yang terjadi? Itu ada sesuatu di sana. Lalu mereka berdua pergi ke arah sumbernya. Tapi tiba-tiba Tianlei tertangkap. Tapi untungnya wanita itu langsung memotong talinya dan Tianlei pun lepas. Terima kasih. Jangan salah paham. Aku hanya gak ingin kehilangan inti kristalku yang berharga ini. Terlihat monster yang sangat aneh. Itu apa? Monster ini punya banyak mulut. Sistem tiba-tiba muncul dan sistem pun kaget. Apa? Itu merupakan mutan tanaman tribolita. Apa itu tanaman tribolita? Iya, awalnya itu merupakan tanaman pemakan serangga. Kalau kalian bingung dengar tribolita, mungkin kalian familiar sama yang namanya Venus flytrap. Tapi setelah terinfeksi virus, akhirnya mengalami mutasi dan jadilah tanaman raksasa tribolita ini. Senjata terkuatnya adalah mulutnya itu. Dia mampu menelan semua benda yang masuk ke dalam mulutnya. Lalu kemudian perlahan akan diserap dalam tubuhnya untuk diubah sebagai energinya. Hati-hati terhadap bagian tubuhnya yang bergerigi karena itu mengandung racun. Dan hal penting yang harus diperhatikan adalah tubuhnya punya kemampuan regenerasi yang gak terbatas. Bahkan jika dipotong jadi beberapa bagian, maka bagian yang dipotong akan berubah menjadi individu mutan baru. Lalu monster itu mulai menyerang. Apa? Hidup lagi ketika dipotong? Awas, hati-hati. Kalau begitu kelemahannya apa? Dan bagaimana cara mengalahkannya? Dengan semua kepalanya, zombie itu mulai menyerang mereka. Lari, lari! Hei, bukankah kau hebat? Kenapa kau melarikan diri? Apa kau gila? Monster itu merupakan mutan tingkat tinggi. Jika berhadapan langsung dengannya, sama aja dengan bunuh diri. Sulit menemukan mutan yang lebih kuat daripada Digger. Lalu kenapa aku harus lari? Apa kau gila? Inti kristal mutan ini adalah milikku. Lalu dia maju. Dengan pedangnya, dia menyerang. Hiya! Lalu dia memotong monster itu. Salah satu kepalanya dipotong menjadi 2. Monster itu terlihat mati. Kau paham sekarang? Tapi ternyata monster itu nggak mati. Dan monster itu menyerang lagi. Idiot! Udah aku bilang kalau ini adalah mutan. Dan mutan ini bukan sekedar mutan zombie biasa. Membelah monster ini hanya akan membuatnya semakin banyak. Ayo, kita harus kabur dari sini. Dia menarik wanita itu. Tapi Tianlei terkena serangannya. Kali ini, aku bisa aja terbunuh hanya karena tindakanmu. Apa kau masih bisa lari? Ternyata kaki wanita itu terluka. Wanita itu pun digendong oleh Tianlei. Mereka berdua kabur. Tianlei berusaha menghindari serangan monster itu. Tinggalkan aja aku. Kalau kau membawaku, kau gak akan bisa kabur dari sini. Berhenti bicara omong kosong. Tamparanmu sebelumnya, aku belum membalasnya. Aku gak akan membiarkan kamu mati begitu aja. Tiba-tiba di depan ada tebing. Hei, gak ada jalan di depan. Pegangan yang erat. Jangan lepaskan aku, apapun yang terjadi. Wanita itu pun berpegangan dengan erat. Lalu Tianlei melompat. Saat dia melompat, sepertinya gak sampai. Lalu Tianlei melempar kapaknya. Dan kapaknya menancap di ujung tebing. Tetapi tebingnya hancur dan mereka jatuh. Untungnya kapaknya masih terseret di dinding tebing. Kapaknya pun tersangkut dan mereka nggak jadi jatuh. Monster itu pun menyerah dan monster itu nggak berani lompat mengejar Tianlei. Mereka pun masuk ke dalam gua. Aduh, pelan-pelan. Aduh, Atit. Sabar, Keles. Ini hanya luka kecil, bukan masalah besar. Di mana kau menemukan benda ini? Dalam hati Tianlei, aku lupa kalau aku punya sistem. Apa yang harus aku katakan? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.